Shalom, selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa ya, terima kasih. PR yang minggu kemarin diberikan sudah jadi jawabannya? Jangan-jangan PR yang apa juga udah tahu ya nih. Jadi ada 4 soal ya. Yang pertama, mengapa saya harus menikah? Yang kedua, kapan saya harus menikah? Ketiga, dengan siapa saya harus menikah? Bagaimana saya menikah ini? Ada yang sudah ketemu semua jawabannya? Andes. Tadi baca ya Andes ya. Jadi judul misi kami pada pagi adalah Allah membuat sarang kebahagiaan. Ya, seperti di firman minggu kemarin kita belajar Tuhan betul-betul menaruh perhatian concern kepada kebahagiaan manusia, sehingga Allah telah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya demi kebahagiaan manusia. Bahkan Allah membuat taman kebahagiaan. Tapi firman hari ini mengatakan Allah membuat sarang kebahagiaan. Kita tahu apa itu sarang. Semoga Tuhan menolong kita semua untuk mengerti, supaya kita menyadari betapa besarnya perhatian Tuhan, kasih Tuhan terhadap kebahagiaan, supaya kita mengikuti firman Tuhan, sehingga kita dapat menyenangkan hati Tuhan, lalu kita juga menerima kebahagiaan yang hendak Tuhan berikan kepada kita melalui keluarga. Oke, ayat dasar adalah ayat 24. Mari kita baca sama-sama ayat 24. Sebab itu, 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan, walaupun kami makhluk yang sepele di hadapan Tuhan, tapi Tuhan begitu menyayangi kami, sehingga Engkau telah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Bahkan Tuhan menyediakan taman Eden untuk kebahagiaan diri kami. Bahkan Tuhan ingin membuat sarang kebahagiaan untuk kami semua. Biarlah Tuhan memelihara mata rohani kami, supaya kami dapat menyadari betapa besarnya kasih dan perhatian Allah terhadap diri kami masing-masing, sehingga kami juga menjadi terharu oleh kasih Tuhan. Kemudian kami juga sedikit demi sedikit semakin mengasihi Tuhan, agar hubungan kami dengan Tuhan semakin kuat dan akrab, lalu kami dapat menjalani kehidupan yang benar. Kami mau serahkan firman hari ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri berbicara, supaya kami semua mendapat pengertian, kemudian keterharuan, lalu kami dapat menjalani kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Kami mengucap syukur, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, pada pagi hari ini kita sama-sama mau bahas tentang sarang kebahagiaan yang Tuhan berikan. Apakah sarang kebahagiaan itu? Jawabannya adalah keluarga yang Tuhan dirikan untuk kita semua. Allah memberikan keluarga kepada kita sebagai sarang kebahagiaan. Jika Taman Eden disebut sebagai taman kebahagiaan, keluarga dapat disebut sebagai sarang kebahagiaan. Jika Eden dapat dikatakan kalau di dalam bait suci, katakanlah sebagai tempat kudus di mana dapat merasakan kebahagiaan, keluarga dapat disebut sebagai tempat yang maha kudus, di mana mengalir kebahagiaan itu secara berlimpah-limpah. Di dalam keluarga ini, kita dapat menikmati kebahagiaan yang Tuhan berikan. Walaupun andai kata di dunia kita dapat hidup sebagai seorang raja, tapi andai kata di dalam keluarga kita sendiri tidak dapat menikmati kebahagiaan, orang itu walaupun seorang raja, konglomerat, memiliki segala-galanya, jelas orang itu orang yang sama sekali tidak berbahagia. Jika seorang tidak dapat menikmati kebahagiaan dari keluarganya,
Kira-kira dari manakah ia dapat memperoleh kebahagiaan? Yang cerita-cerita berita-berita yang sangat menyedihkan. Banyak bapak-bapak, ibu-ibu, karena mereka tidak bisa menikmati kebahagiaan dari keluarga, mereka mengembara, mencari objek kesenangannya, berbuat dosa, rumah tangga hancur. Itu yang sekarang terjadi di zaman modern. Di belakang itu ada taktik-taktik iblis. Itu nanti kita bahas mulai dari pasal singa. Betapa Allah menaruh perhatian kepada kebahagiaan manusia. Tapi betapa iblis itu begitu licik, dia bernafsu untuk menghancurkan keluarga itu. Dengan menghancurkan keluarga, dia ingin merampas kebahagiaan yang ingin diberikan oleh Allah. Saudara, apakah Anda menikmati kebahagiaan di dalam keluarga Anda? Entah Anda sudah berkeluarga atau masih single? Apakah sekarang Anda menikmati kebahagiaan melalui keluarga Anda? Kadang ada orang yang membiarkan keluarganya mengalami kehancuran karena kesibukan, karena pekerjaan, karena hal yang lain. Dia adalah hamba Tuhan juga karena begitu sibuk untuk melayani pekerjaan Tuhan. Karena dia anggap pekerjaan Tuhan adalah nomor satu, keluarga ditinggalkan, dinomorduakan, sehingga keluarga ditinggalkan sampai istrinya jatuh sakit pada depresi, anak-anaknya kacau balau. Itu yang sering terjadi. Salah satunya pendeta Rick Warren yang kita kenal. Setelah dia melakukan seperti itu, akhirnya dia pun menyadari betapa pentingnya keluarga. Akhirnya dia berdoa. Saya juga sambil menyiapkan firman hari ini, sungguh merasa malu. Kemudian saya juga berdoa. Untung kami salah belum jatuh kepada penyakit depresi. Anak-anak kami juga sama. Jadi mulai minggu kemarin saya bertobat, kemudian ini pengakuan yang sungguh memalukan. Mulai minggu kemarin kami memutuskan untuk mengadakan ibadah keluarga setiap hari Minggu. Setiap anggota keluarga berkumpul, berdoa sama-sama, kemudian beribadah kepada Tuhan, sama-sama itu memberitahukan pokok doanya, kemudian didoakan sama-sama. Semoga yang rencana ini jangan di tengah-tengah putus, tapi sampai terus itu bisa dijalankan, sehingga di dalam keluarga kami pun dibentuk keluarga yang seperti Tuhan inginkan, sehingga sukacita kebahagiaan mengalir dari keluarga kami. Allah memberikan keluarga itu sebagai saran kebahagiaan kepada kita semua. Saran kebahagiaan itu dapat dibangun melalui pernikahan. Apa itu pernikahan? Apakah seorang laki-laki dan perempuan muda mereka langsung menatap mata, kemudian yang kedua mata mereka berbina-bina tinggal bersama setiap hari? Apakah itu pernikahan? Tidak. Dewasa ini memang banyak pasangan orang yang muda menganggap pernikahan itu seperti itu. Setelah kedua mata ketemu, mata mereka langsung berbina-bina, langsung jatuh cinta, kemudian mereka mendirikan pernikahan. Kemudian mereka menikah, tinggal sama-sama, 1 tahun lagi mereka bosan, langsung cerai. Orang yang tidak menikah karena mungkin belum ketemu dengan orang yang memiliki matanya berbina-bina. Jadi semua masalahnya sepertinya ada pada mata diri kita. Jadi saya sampai berpikir, andai kata dari anggota tubuh kita, mata kita dicungkil saja, sepertinya kita bisa menikah dengan siapa saja, karena kita selalu tergantung kepada mata kita. Di dalam konteks hari ini diceritakan dengan baik bagaimana proses Adam, yaitu manusia pertama, itu menikah. Firman hari ini menceritakan mengapa Adam menikah, kapan dia menikah, kemudian dengan siapa Adam menikah, bagaimana dia dapat menikah. Jadi dengan mengutamakan 4 pertanyaan tadi, mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Karena pertanyaan tadi sebenarnya pertanyaan bagi saudara-saudari yang di dalam persekutuan yang belum berkeluarga, mereka juga menghadapi pertanyaan yang sama, bukan? Mengapa saya harus menikah? Kalau gitu, kapan saya harus menikah? Nanti dengan siapa saya harus menikah? Bagaimana nanti saya menikah? Semoga
melalui firman hari ini kita semua dapat memperoleh cahayanya, kemudian kita dapat membentuk keluarga sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan karena nafsu kita atau keinginan kita, kemauan kita, tapi sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya kita dapat menyenangkan hati Tuhan, lalu kita dapat menikmati kebahagiaan yang ingin Tuhan berikan kepada diri kita semua. Amin. Yang sudah berkeluarga walaupun amin kecil nggak apa-apa, tapi yang belum menikah amin yang harus besar ya. Amin. Amin. Lantas? Oke, amin ya. Terima kasih ya. Yang pertama, mengapa harus kita menikah? Baik dari ayat 18. Kita baca sama-sama ayat 18. Tuhan Allah berfirman. 1, 2, 3. Ayat 18 ini penting. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, Allah selalu membuat kesan atau sugam bahwa baik, semuanya baik. Bahkan setelah Allah menciptakan Adam, melihat segala ciptanya, Allah begitu berkenan sampai Allah menyatakan sugamnya sungguh amat baik. Namun ketika Tuhan melihat ada satu hal yang tidak baik di matanya, hal itu adalah manusia sendiri hidup dengan seorang diri. Manusia hidup seorang diri sungguh tidak baik di mata Allah. Jadi Allah tidak merasa senang ketika manusia hidup seorang diri. Oleh karena itu, apa yang dikatakan oleh Tuhan Allah, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tuhan Allah mengetahui bahwa bagi manusia dibutuhkan seorang penolong, maka Allah menyatakan dia akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Di sini kata seorang penolong merupakan sebenarnya istilah militer. Bukan hanya membantu secara sederhana seperti apa yang dilakukan oleh para pembantu, tetapi memberi pertolongan darurat atau urgen seperti yang datang dari Allah atau dari yang kawanan militer. Jadi ketika menghadapi keadaan darurat, kalau tidak ada pertolongan mati, tapi karena ada pertolongan itu kita selamat. Oleh karena itu ditulis sebagai dalam bahasa Inggris suitable helper, penolong pas yang sesuai dengan kebutuhannya. Allah yang tahu segala-galanya. Allah ingin mengisi kekurangan kelemahan Adam yang sedang bekerja keras untuk misi yang diberikan oleh Tuhan. Melalui hal ini, apa yang hendak dikatakan oleh penulis Alkitab? Jawabannya adalah motif utama alasan mengapa seorang manusia menikah bukan terdapat kepada keadaan dirinya sendiri, tetapi kepada Allah. Bukan kita menikah karena bagi kita ada suatu kebutuhan, tetapi karena Allah tidak berkenan ketika kita hidup sebagai seorang diri. Ketika kita hidup seorang diri, Allah merasa sangat sedih. Padahal ketika Allah menciptakan diri kita, Tuhan merasa begitu senang dan bahagia. Sebab Allah begitu mengasihi diri kita, Allah berharap supaya kita dapat menjalani hidup yang berbahagia di depan Allah. Oleh karena itu, Allah membuat Taman Eden yang begitu indah dan sempurna. Kemudian di tengah-tengahnya kita ditempatkan, manusia ditempatkan supaya manusia menikmati kebahagiaan. Allah membuat lingkungan Taman Eden begitu indah dan sempurna supaya manusia dapat menjalani hidup yang penuh dengan kebahagiaan sambil tinggal di dalam Taman Eden tersebut. Tapi ketika Allah melihat manusia hidup seorang diri, hatinya sangat sedih. Barangkali hati Allah ini sama dengan hati orang tua yang sudah mempunyai anak, tetapi anaknya sudah lewat usia pernikahan, tapi anaknya ini tidak mau menikah. Orang tua berharap anak itu segera bertemu dengan pasangan hidup yang baik,
membentuk keluarga, kemudian ketika mereka mendapatkan keturunan menjalani hidup yang berbahagia, orang tua merasa pasti sangat bahagia. Itulah sukacita setiap orang tua, begitu juga hati Allah. Tapi melihat anaknya menjadi semakin tua, sudah jadi 30 lebih, 40, 50, tapi tetap tidak mau menikah, tetap hidup seorang diri, alangkah hati mereka sedih dan sakit. Tapi jika hati orang tua disampaikan kepada anak, anaknya mendapat stres. Sehingga ini antara hubungan orang tua dan anak, karena masalah ini seringkali terjadi keretakan. Tapi arti mengapa mengatakan hal ini adalah kita tidak boleh mencari alasan menikah itu dari diri kita sendiri atau dari keadaan diri kita sendiri. Memang kita sendiri merasa perlu pernikahan itu. Tetapi kita menikah bukan karena kita sendiri merasa butuh atau kita ingin, tetapi kita harus menikah karena Allah tidak berkenan bila mana kita hidup dengan seorang diri. Tujuan pernikahan utama bukan untuk menyenangkan diri kita sendiri, tetapi Allah. Di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 31, Rasul Paulus mendorong seluruh jemaatnya, baik kita makan, minum, melakukan hal apapun, itu dilakukan untuk menyenangkan hati Allah. Terutama untuk menikah, ini bukan untuk menyenangkan diri kita, tapi menyenangkan hati Allah. Ketika tujuan kita untuk menikah, untuk menyenangkan hati Allah seperti ini, Allah berkenan, Allah memberkati keluarga itu, Allah memberikan kebahagiaan yang berlimpah-limpah melalui keluarga tersebut. Yang harus kita pikirkan adalah, jika aku hidup seorang diri tanpa menikah, hal itu aku membuat hati Allah merasa sedih. Selama ini ternyata karena saya tidak mau menikah atau tidak menikah, ternyata saya bukan menyenangkan hati Allah, tapi saya telah menjalani hidup yang begitu menyedihkan dan mendukakan Allah. Kita harus sadar seperti itu. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi, saudara-saudara, mari coba berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh di dalam hati kita masing-masing. Tuhan, kira-kira apakah yang kau kehendaki supaya aku berbuat untuk menyenangkan hatimu? Coba tanyakan kepada Allah seperti itu. Kalau begitu, pasti Allah akan menjawab kepada diri kita. Aku tidak senang kalau kamu hidup seorang diri. Aku mau supaya kamu berkeluarga melalui pernikahan, baru aku berkenan. Jadi Allah akan berkata seperti itu. Yang kedua, kalau itu kapan kita harus menikah? Mari kita lihat ayat 19. Kita baca sama-sama ayat 19. Lalu 1, 2, 3. Ketika Allah menciptakan Adam, apa tujuan Allah untuk menciptakan manusia itu? Kalau seperti kita telah belajar dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, Allah menaruh kehendak kepada manusia, biar manusia berkuasa di atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan hewan di darat. Kemudian kepada Adam, Allah mengeluarkan perintah di dalam pasal 1 ayat 28. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kemudian Allah membawa segala makhluk yang begitu kepada Adam, supaya Adam memberi nama kepada semua makhluk ciptaan Allah itu. Maka Allah pun memanggil nama mereka, kemudian itulah menjadi nama mereka. Saudara, apakah memberi nama kepada setiap makhluk kira-kira gampang atau susah? Yang seringkali setelah kita berkeluarga, kemudian Tuhan anugerahkan misalnya 1-2 anak, sebelum kita memberi nama kepada anak-anak kita juga, karena kita bingung kan, sehingga kita banyak berdoa, kemudian
kepada anak laki-laki ini kasih nama Daniel atau Yusuf atau ada banyak bingung ini. Kemudian untuk memberi satu anak saja untuk diberi nama yang pas itu kita harus banyak berdoa berkumpul. Apalagi bagi Adam yang kepada semua ciptaan-ciptaan diberikan nama masing-masing. Untuk memberi nama yang tepat, pasti Adam harus menaruh perhatian seksama kepada segala-segala ciptaan Tuhan. Apa yang kira-kira terjadi saat dia kepada gajah diberi nama gajah, tapi andai kata Adam memberi nama babi. Adam memberi nama kepada setiap hewan setelah dia mengamati ciri-ciri setiap binatangnya. Diberikan juga kepada burung-burung di udara, kepada ikan-ikan pun diberi nama masing-masing. Tapi sungguh, Tuhan memberi nama kepada semua hewan, burung-burung di udara, binatang-binatang di ladang. Ini bukan suatu tugas yang gampang. Tetapi kasihan, Adam sendirian harus menanggung semua pekerjaan yang begitu berat dengan seorang diri. Mari kita lihat ayat 20. Kita bahas sama-sama ayat 20. 1, 2, 3. Firman Tuhan kembali menjelaskan Adam itu begitu sibuk, tugasnya berat. Tapi setelah ayat 18 diberitahukan, kembali ayat 20 dikatakan lagi, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Karena tugas Adam begitu berat, tapi tidak ada yang menolongnya. Tuhan mengetahui bahwa ketika Adam sedang menanggung misi yang diterima dari Allah dengan begitu rajin, tapi tugasnya begitu berat, ia membutuhkan seorang penolong yang sepadan. Walaupun Adam tidak minta kepada Allah, tapi Allah sendiri tahu, sehingga Allah ingin membuatnya penolong bagi Adam. Kapan Adam menikah? Saat itu ditentukan oleh Allah sendiri. Kapankah saat itu? Jawabannya, ketika Adam menyadari siapa dirinya, apa tujuan keberadaannya, apa misi yang harus dia tanggungi di Taman Eden. Pada saat itu, ketika Adam menanggung misinya dengan baik bekerja keras, pada saat itulah Allah sendiri membuat seorang penolong bagi Adam, supaya Adam diberi pertolongan dari penolong tersebut. Sebenarnya orang-orang tidak tahu kapan dia harus menikah. Ada yang berpikiran karena secara jasmani usianya sudah cukup, sudah 25 tahun atau sudah 30 tahun, dia berpikir, maka saya harus menikah karena usia saya secara jasmani saya sudah tua. Atau karena orang lain semua menikah, teman-teman saya semuanya menikah, maka saya pun harus menikah. Jadi dia patokannya karena teman-teman orang lain. Ada juga yang berpikiran karena orang lain semuanya menikah, yang belum menikah, mereka semuanya menikahnya 35 tahun, maka saya masih 34 tahun, jadi dianya pun jadi belum menikah tidak apa-apa karena patokannya semua teman-teman. Tapi kapan saatnya kita menikah? Saat itu ditentukan oleh Allah sendiri. Kapan saatnya tepat untuk menikah? Itu ditentukan oleh Allah sendiri. Kemudian waktu Allah tidak sama kepada setiap manusia. Pada saat Adam menikah, kira-kira kita tidak tahu. Pada waktu itu Adam umurnya berapa kita tidak tahu. Tapi yang jelas, ia sudah tahu apa yang harus dia lakukan di hadapan Allah. Kemudian pada saat Adam sedang melakukan tugasnya dengan segenap kekuatannya, kemudian pada saat itu Allah mengetahui hal itu sangat berat bagi Adam untuk dilakukan oleh seorang diri, maka Allah hendak memberi seorang penolong bagi Adam. Oleh karena itu, bukan usia jasmani dijadikan sebagai patokan, sebagai saat pernikahan, tapi ketika dilihat dari segi Tuhan, apakah saya sudah siap atau tidak, itu yang harus kita diperhatikan. Kita harus mempunyai target tujuan hidup kita, yaitu bagaimana aku dapat hidup di hadapan Tuhan. Kemudian ketika kita bekerja keras dengan berkeringat untuk mengejar target atau menanggung misi itu, Allah yang tahu segala-galanya.
dia tahu juga bagi kita sedang dibutuhkan seorang penolong. Kemudian dia sendiri menuntun seorang penolong itu yang sepadan itu kepada diri kita sehingga kita dapat menikah. Yang ketiga, dengan siapa kita harus menikah? Mari kita lihat ayat 21-22. Kita akan sama-sama 1, 2, 3. Jadi untuk menjadikan seorang penolong bagi Adam, apa yang dilakukan oleh Allah? Tuhan Allah membuat Adam tertidur nyenyak. Kemudian Allah mengambil salah satu tulang rusuk lalu membuat perempuan. Saudara-saudara, di sini perlu kita bertanya, apakah perempuan itu dalam bahasa Inggris kata perempuan itu dalam bahasa Inggris apa? Woman. Seperti kita ketahui WOMAN. Kemudian apa itu laki-laki dalam bahasa Inggris? Man, yang MAN. Jadi di depan man kata prefix itu WO. Itu kalau itu WO plus man itu menjadi perempuan ini. Jadi kata WO itu sama dengan dalam bahasa Inggris from. Jadi dalam bahasa Latin WO itu sama dengan dalam bahasa Inggris from. Artinya perempuan itu yang dari laki-laki. Orang yang berasal dari laki-laki itulah woman, yaitu perempuan. Oleh karena itu, Rasul Paulus pun pernah berkata dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 12. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Jadi kalau itu, mengapa Allah tidak membuat perempuan itu dari tulang kepala laki-laki atau dari tulang dari kaki? Mengapa Allah membuat perempuan itu dari salah satu tulang rusuk, padahal bagi Adam tulang-tulangnya banyak? Hal itu adalah supaya perempuan jangan menjadi sombong. Andai kata diambil dari tulang kepala, jadi perempuan akan menjadi sombong. Dia akan berada di atas laki-laki, mau atur segala-galanya. Tapi andai kata perempuan itu diambil dari tulang kaki, perempuan itu akan mudah dihina, diinjak-injak. Tapi Tuhan mengambil perempuan itu dari tulang rusuk, supaya perempuan itu betul-betul menjadi pendamping hidup yang sepadan dengan laki-laki. Kemudian mengapa Allah tidak membuat perempuan dari debu tanah seperti Adam? Karena bagi Allah segala-galanya bisa. Seperti Allah membuat Adam dari debu tanah, kenapa ketika Tuhan membuat perempuan itu tidak menggunakan cara yang sama, buat dari debu tanah, tetapi ambil salah satu tulang rusuk dari Adam sampai dijadikan perempuan? Supaya memberitahukan kepada mereka bahwa suami istri adalah satu tubuh. Akhirnya setelah Allah membuat perempuan, Allah menuntun perempuan itu kepada laki-laki. Pada saat itu Adam terbangun dari tidurnya, kemudian dia menyambut perempuan yang dituntun oleh Allah itu. Kemudian bagaimana pengakuan Adam setelah menerima yang perempuan itu? Mari kita lihat ayat 23. Kita baca sama-sama ayat 23. Oke, 1, 2, 3. Bagaimana pengakuan Adam setelah dia bertemu dengan seorang perempuan yang dituntun oleh Allah? Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Firman ini merupakan pengakuan kasih secara terbuka, secara umum, sama dengan seperti seorang laki-laki waktu mengadakan acara pernikahan.
kemudian di depan Tuhan, di depan banyak saksi, di depan banyak tamu, dia mengambil sumpah pernikahan. Di depan Allah membuat pengakuan kasih, kemudian mengambil sumpah nikah. Karena Adam berpikir, inilah penolong sepadan yang dibuat, dituntun oleh Allah untuk baginya. Oleh karena itu kelihatan begitu cantik. Walaupun sebelumnya belum pernah ketemu, belum pernah ada rasa cinta dan lain-lain, tapi ketika dia berpikir, perempuan inilah yang dijadikan oleh Allah sebagai penolong yang sepadan, kemudian dituntun oleh Allah. Ketika dia berpikir menerima hal itu, di mata dia, perempuan itu begitu cantik. Ketika dia pikir, penolong yang dituntun oleh Allah bagi dia, adapun dapat membuat pengakuan kasih dari lubuk hatinya. Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Pengakuan ini merupakan pengakuan kasih yang paling kuat kental daripada pengakuan kasih apapun. Begitu juga pengakuan yang menyatakan arti keluarga yang paling cocok dan tepat. Tulang dari tulang yang menolong aku, daging dari daging yang menyatakan diriku. Artinya satu tubuh, seperti suatu objek yang sangat berharga, seperti nyawa hidup yang layak dikasihi. Bagaimana Adam dapat membuat pengakuan seperti ini? Apakah karena mendapat fear, karena langsung dia tertancap ketika dia melihat Adam jatuh cinta kepada Hawa itu? Atau karena sudah cocok sesuai dengan apa yang ia bayangkan, kemudian persyaratan-persyaratan yang dia bikin di hadapan Tuhan? Apakah karena Hawa itu karena memang begitu cantik? Terhadap semua pertanyaan itu, Alkitab sendiri diam. Alkitab tidak memberitahukan. Tapi ada satu hal yang sangat jelas adalah Allah yang menuntun perempuan itu kepada Adam. Artinya, Adam yakin bahwa ada tuntunan dari pihak Allah. Karena Adam menerima perempuan itu sebagai penolong yang dibawakan oleh Allah, maka dari dalam lubuk hati Adam, dia bisa membuat pengakuan kasih seperti tadi. Ketika kita menerima tuntunan Allah itu dengan iman, maka di hati kita pun akan terbencar kasih pengakuan yang seperti apa yang dilakukan oleh Adam. Oleh karena itu, Alkitab mengatakan, bukan karena kita cinta lalu kita menikah, tetapi setelah kita menikah, barulah timbul rasa cinta sehingga kita mencintainya. Apabila kita membandingkan pernikahan Ishak dan pernikahan Yakub, ini kedua pernikahan itu sangat beda, berkontras berbeda. Bagaimana Ishak menikah? Abraham mengirim hambanya ke kampung halamannya untuk membawa istri bagi Ishak. Jadi pada saat itu, Ishak sedang berdoa di padang. Ketika hamba Abraham membawa Ribka, Alkitab mengatakan Ishak menerima Ribka sebagai istri, kemudian Ishak mencintainya. Kitab Kejadian pasal 24:67. Seperti kita ketahui, sebelum Ishak ketemu Ribka, belum pernah melihat pokoknya, belum tahu siapa Ribka, tapi dia berdoa. Kemudian ketika hamba Abraham membawa Ribka sesuai dengan bimbingan dari Tuhan, kita pun menerima Ribka sebagai istrinya. Kemudian Alkitab mengatakan Ishak mencintai Ribka. Diterima sebagai istri, kemudian mencintainya untuk seumur hidupnya. Ketika Ishak percaya akan tuntunan Allah, kemudian dia taat kepada kehendak Allah. Dari hati Ishak memancar kasih terhadap Ribka. Kasih seperti itu tidak akan berubah. Walaupun selama 20 tahun lebih, Ribka mandul, Ribka tidak bisa melahirkan anak, Alkitab mengatakan Ishak tidak melintang atau tidak berselingkuh. Tapi Alkitab mengatakan Ishak itu mendoakan istrinya setiap hari. Kemudian Allah mendengar doa Ishak sampai Ribka bisa hamil, melahirkan Yakub dan Esau sekaligus. Tapi bagaimana kehidupan Yakub? Yakub melarikan diri dari Esau karena dia merebut hak keturunannya dengan berbohong.
Akhirnya dia melarikan diri karena takut dibunuh oleh Esau, kemudian pulang ke tanah kampung halamannya. Yang kemudian seketika dia melihat Rahel, dia jatuh cinta kepada Rahel. Untuk menjadikan Rahel sebagai istrinya, dia harus bekerja seperti budak selama 7 tahun. Tapi 7 tahun itu Alkitab dikatakan, itu dianggap sebagai hanya beberapa hari saja. Tapi setelah melewati malam pertama, ternyata ia tertipu, sehingga perempuan yang ia bersetubuh pada malam pertama itu ternyata bukan Rahel tapi Lea. Setelah itu, setelah 1 minggu, ia dapat menikah dengan Rahel dengan persyaratan bekerja 7 tahun lagi. Kemudian karena 2 istri ini, dia mengalami banyak penderitaan. Kemudian karena Yakub mendapat 2 istri, yaitu 2 istri lagi dari hamba perempuan dari Lea dan Rahel. Lalu dia mempunyai 4 istri, melahirkan 12 anak laki-laki, sampai memang dia terpakai untuk membentuk suku Israel. Namun Yakub sendiri tidak bahagia. Saatnya melalui keluarga, dia harus mendapatkan kebahagiaan, tapi dia tidak memperoleh kebahagiaan dari keluarganya. Walaupun sebetulnya Allah memberi keluarga sebagai sarana kebahagiaan, ternyata kasihan Yakub, ia tidak dapat menikmati kebahagiaan dari keluarga itu. Jadi ketika pada masa tuanya, ketika Yakub berhadapan dengan Firaun, dia mengatakan umurku pendek dibanding dengan Abraham maupun Ishak, tapi hidupku keras. Jadi artinya dia menerima begitu banyak latihan dari Tuhan. Ketika dia memulai kehidupannya, bukan kehidupan yang bahagia. Apa yang ingin saya katakan adalah jika kasih eros, seperti Yakub mau menikah dengan Rahel, karena itu didasari dengan kasih eros. Kasih eros ini kalau dijadikan sebagai dasar pernikahan, dasar itu tidak kuat. Kemudian Tuhan juga tidak berkenan, karena untuk melatih manusia Allah itu, Allah akan memberikan latihan yang keras. Sehingga seharusnya ketika Allah memberikan keluarga itu sebagai sarana kebahagiaan, tapi keluarga itu dijadikan sebagai medan peperangan, jadi medan pelatihan. Jadi melalui keluarga saatnya kita yang diberkati oleh Tuhan menikmati kebahagiaan, tapi Allah menjadikan keluarga itu sebagai medan pelatihan, medan peperangan, sehingga yang karakter yang manusia Allah yang sesuai dengan kehendak Allah harus dibentuk. Tapi karena susah, jadi melalui keluarga Tuhan melatih orang itu sampai menjadi manusia Allah yang berkenan pada hati Tuhan. Kasih eros sama dengan kayak api yang menyala-nyala, kemudian bisa membakar hal apapun. Pada saat itu kelihatannya begitu kuat. Tapi yang masalahnya tidak tahu kapan kira-kira menjadi padam, kemudian dingin. Tadinya seperti suami istri yang tidak bisa hidup kalau tidak ada pasangan itu, malah langsung menjadi musuh. Jadi yang musuh buyutan. Jadi kalau ketemu selalu berantem. Suka berubah dari waktu ke waktu. Kasih eros ini memang tidak bisa diandalkan. Walaupun sebelum menikah, jika tidak menikah dengannya, lebih baik mati saja, seperti mempertaruhkan segala-galanya. Tapi setelah menikah menjadi aplikasi itu langsung dingin, akhirnya padam. Dikatakan setelah lewat 4 tahun, hampir separuh 50% keluarga itu mengalami kandas. Walaupun karena malu mereka tidak bercerai, tetapi memang kasih seperti suami istri sudah tidak ada lagi. Kemudian mereka terpaksa hidup di bawah satu atap, tapi mereka tidak bisa disebut sebagai suami istri. Pernikahan di atas kasih eros sama dengan tindakan yang sungguh bodoh, yang membangun rumah di atas pasir, gampang, kelihatannya indah, mewah, tapi fondasinya tidak kuat, sehingga kapanpun bisa mengalami kehancuran. Walaupun kasih itu kelihatan kekal, tapi kasih eros sama sekali tidak. Tapi ketika menerima pasangan itu sebagai penolong yang dituntun oleh Allah, kemudian kita taat kepada kehendak Allah, kasih yang muncul dari iman itu begitu kuat dan tidak akan berubah.
Kasih ini bukan sesuai dengan emosi perasaan diri kita, tapi dari iman kita. Tidak akan goyah. Asal kita tidak menjadi murtad. Kalau kita menjadi murtad, kita menyangkal Tuhan, kita ganti agama, ya soalnya lain lagi. Karena orang yang menjadi murtad, apa yang bisa diharapkan dari dia? Sebagai asal tidak menjadi murtad, kasih itu tidak akan buntu karena di tengah-tengahnya Allah yang kekal, karena Allah yang menyatukan, Allah yang memberikan keluarga itu. Jadi dalam pengakuan kasih, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Pengakuan kasih seperti ini akan muncul dari kepercayaan Adam. Itu tidak dapat dibandingkan dengan lip service yang sering dikeluar dari kasih duniawi, dari dunia ini I love you, betapa dangkal karena itu lip service ini sesuai dengan perasaan hati. Sebenarnya dengan siapakah harus kita menikah? Jawabnya dengan orang yang dituntun oleh Allah. Menerima pasangan itu sebagai penolong yang diberikan oleh Allah, kemudian kita menikah. Kalau itu akan timbul kasih seperti pengakuan Adam. Tapi pertanyaan kita, bagaimana kita bisa mengetahui orang yang ada di depan kita ini orang yang dituntun oleh Allah atau tidak? Karena seperti sudah dikatakan sebelumnya di atas, jika andai kata kita menyerahkan motif utama kita, kemudian kira-kira kapan menikah, itu kalau kita serahkan kepada Allah, kemudian kalau kita berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, Allah pasti akan memberi keyakinan di hati kita. Orang ini kira-kira dituntun oleh Allah, atau orang ini karena saya sesuai dengan keinginan saya sendiri. Segala kesalahan diletakkan, kemudian kalau kita berdoa dengan motif yang sungguh-sungguh untuk menyenangkan hati Allah, pasti Allah akan memberitahukannya. Saat pernikahan itu juga diserahkan kepada Allah secara sepenuhnya, maka mata hati kita terbuka, lalu kita dapat mengetahui bagaimana kehendak Allah. Di depan Allah, jika kita memperjelas tujuan keberadaan kita, Allah pasti menuntun penolong yang sepadan kepada diri kita, sehingga kita dapat membentuk keluarga. Banyak orang Kristen mengatakan, hal-hal yang lain saya bisa mengikuti kebenaran Allah. Tapi yang satu, pernikahan, ini saya tidak bisa mengikuti kehendak Tuhan atau kebenaran Tuhan. Lebih baik seperti kemauan saya sendiri. Ini namanya pernikahan saya. Bagi mereka, walaupun andai kata Allah menuntun banyak penolong, mereka tetap tidak bisa menyadarinya karena hati mereka begitu keras. Karena pernikahan itu sesuai dengan kemauan saya. Kemudian syarat-syarat yang diinginkan begitu rumit, banyak, sampai Tuhan pun bingung karena permintaannya, keinginannya, persyaratannya begitu rumit. Pemuda-pemudi zaman sekarang menanti-nantikan pasangan hidup yang lengkap. Wajahnya harus dia ganteng, cantik, harus ada pekerjaan yang mantap, mapan bagus, karakter harus baik, harus ada kemampuan yang luar biasa, imannya kuat. Sama dengan dia munculnya seorang pangeran dengan menaiki kuda sendiri. Kemudian berdoa untuk hal itu. Tuhan, saya maunya laki-laki begini. Tuhan, tolong itu bawa dia laki-laki seperti itu. Cuma masalahnya, jangan berdoa seperti itu, tapi perlu bertanya. Kira-kira ada orang yang dia seperti itu, kira-kira dia mau suka kepada saya atau tidak? Karena kita tidak bisa paksakan kan. Walaupun kita berdoa kayak begitu, andai kata di depan kita muncul orang seperti itu, tapi kita harus tahu siapa diri kita. Yang orang yang memiliki persyaratan segala persyaratan seperti misalnya kita idola-idola di film, drama-drama Korea yang kaya, ganteng, apakah dia nanti mau yang suka kepada saya? Jadi kita harus tahu diri juga, jangan hanya berdoa secara memaksakan kehendak Tuhan. Yang lebih jelas, walaupun ada orang seperti itu, hanya masalahnya orang seperti itu tidak mungkin mencintai diri kita.
Sarang kebahagiaan bukan terbuat seperti itu. Jadi walaupun sebenarnya ada banyak kekurangan, namun di depan Allah, bila mana ada satu tujuan arah hidup yang jelas di hadapan Allah, cara-cara yang tadi kita tentukan itu sebenarnya tidak begitu penting, tidak menjadi bermasalah. Yang penting membuat sarang kebahagiaan sesuai dengan kehendak dulu. Kemudian yang masih kurang lengkap itu secara tahap demi tahap dengan usaha sama-sama dari suami istri sama-sama bekerja itu bisa nanti dilakukan. Misalnya kita dapat menikah dengan yang misalnya orang lengkap, betapa enaknya kalau waktu menikah sudah ada rumah, sudah ada mobil, orang lengkap. Kemudian kita juga mengatakan gaya acara tradisi kita tidak usah malu. Jadi sambil menyenangkan orang tua, semua sanak saudara, kemudian kita pestanya di hotel, ya betapa enaknya. Tapi bisa juga karena keadaan yang finansial kita tidak kuat, sehingga menikahnya itu dalam keadaan sederhana. Kemudian sepasang suami istri menyatukan keluarganya. Satu-satu yang tadi belum itu bisa dilengkapi. Jadi mereka berdua bekerja, kemudian beli rumah, beli mobil. Ya kenapa itu harus sebelum menikah itu harus lengkap. Tapi setelah mendirikan keluarga, kita sama-sama bekerja, kemudian satu-satu dibeli, disiapin. Pada saat itu ada kebahagiaan yang Tuhan berikan. Dalam proses melengkapi, dalam saat itu ada kebahagiaan yang diberikan oleh Tuhan. Di dalam proses itu, mereka akan mengetahui apa itu kasih yang benar, kasih itu menjadi semakin matang. Intinya, seorang pangeran yang menaiki kuda putih, kita akan turun dari langit tiba-tiba. Ketika kita punya suatu kesetiaan, walaupun Tuhan Allah menentunya, kita tidak bisa menyadari, kita tidak bisa melihatnya. Kiranya Allah membuka mata rohani kita masing-masing sehingga kita dapat melihat tuntunan dari Allah. Walaupun di mata Anda calon pasangan itu ada banyak kelemahan kekurangan, namun jika mentaati tuntunan Allah, Allah pasti memberkati keputusan iman Anda. Kemudian Allah memberkati, memberi kebahagiaan kepada Anda melalui pernikahan. Dalam keadaan yang serba kurang, sama-sama membuat sarang kebahagiaan di hadapan Tuhan dengan menyatukan kekuatan masing-masing, baru dapat merasakan menikmati kebahagiaan yang benar. Jangan motif pernikahan itu saat menikah, waktu nikah diutamakan dengan memusahkan diri sendiri, tapi mari kita mengutamakan Allah dari awal sampai akhir. Kalau gitu, Allah berkenan, Allah menyediakan segala-galanya, terutama Allah membentuk sarang kebahagiaan yang paling indah, sehingga kita dapat menikmati kebahagiaan. Yang keempat, bagaimana kita menikah? Mari kita lihat ayat 24-25. Kita baca sama-sama ayat 24. Sebab itu, 1, 2, 3. Sebenarnya ayat 24-25 bukan firman Allah, tetapi boleh dikatakan sebagai penjelasan dari Musa sebagai penulis kitab Kejadian. Yang pertama, meninggalkan ibunya dan bapaknya, orang tuanya. Kata meninggalkan adalah pergi atau terbebas, dilepas dari perlindungan perawatan dari orang tua, lalu menjalani hidup yang mandiri. Setelah kita lahir sampai kita menikah, kita mendapat kasih pertolongan, kemudian dari bimbingan dari orang tua. Tapi setelah menikah, kita harus meninggalkan orang tua kita. Segala sesuatu kita sendiri bertanggung jawab. Lebih-lebih Alkitab mengatakan bahwa bukan seorang perempuan meninggalkan orang tuanya, tetapi seorang laki-laki harus meninggalkan ayahnya dan ibunya. Artinya, jika seorang laki-laki menikah, secara hukum, secara sosial, secara ekonomi, ia harus mandiri di depan Allah dari orang tuanya. Kemudian secara rohani, mental, dia harus menjadi kepala di dalam rumah tangga yang baru itu.
dia berdiri sebagai penanggung jawab di dalam keluarga tersebut. Yang kedua, suami istri menjadi bersatu. Jadi bersatu mengandung arti ditempelkan dengan rem bond yang sangat kuat. Ditempel dengan dua barang dengan rem yang sangat kuat, lalu tidak dapat dipisahkan. Jika dipisahkan secara paksa, dua-duanya menjadi rusak. Dengan seperti itu, dua menjadi satu, kemudian menjadi makhluk hidup yang baru, menciptakan kehidupan baru. Arti menjadi bersatu itu tetapi seperti kayak kayu ditempel dengan plastik, bukan kayu dan plastik menjadi campur, tapi kayu tetap sebagai kayu, plastik sebagai plastik. Tapi karena di tengah-tengahnya pakai yang rem yang sangat kuat, itu tidak bisa dipisahkan. Seperti itu, walaupun seorang laki-laki kemudian seorang perempuan menjadi suami istri, laki-laki itu tetap sebagai laki-laki, perempuan sebagai tetap perempuan, tetap berada, tapi keduanya menjadi satu. Yang mengambil peranan sebagai bond itu, rem itu adalah kasih. Namun seperti tadi saya katakan, kasih eros itu rem yang sangat lemah, sehingga kapanpun bisa dipisahkan. Tapi rem yaitu kasih agape itu ultra bond, yang bond rem yang sangat kuat. Yang semakin waktunya berlalu, semakin menjadi kuat. Jadi waktu menikah, karena waktu menikah yang kasihnya dia tidak begitu. Tapi andai kata kita menggunakan kasih agape, ini semakin lama semakin tua, kasih sepasang suami istri semakin kuat, semakin dalam. Ini perbedaannya kasih eros, kasih agape. Yang ketiga, menjadi satu daging. Artinya menjadi satu tubuh secara jasmani dengan membuat pengakuan kasih dan mempunyai kewajiban untuk mengasuh anak. Ketika kita menjadi satu tubuh, nanti Allah memberikan anak sebagai hadiah. Kemudian andai kata kita mengatakan kepada Tuhan, hadiah yang diberikan oleh Allah, saya maunya cuma terima satu hadiah saja atau dua hadiah saja. Ini tidak arti hadiah, Tuhan tidak berkenan. Kalau itu, bagaimana kebahagiaan yang didapat dinikmati oleh Adam dan Hawa di dalam saran kebahagiaan yang diberikan oleh Allah itu? Mari lihat ayat 25 sekali lagi. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tapi mereka tidak merasa malu. Walaupun keduanya tidak mengenakan pakaian apapun, tidak ada rasa malu. Artinya, di antara kedua orang itu tidak ada rahasia apapun. Artinya menjadi satu dengan kasih dan kepercayaan. Tubuh keduanya saling menyambut, menerima dengan rupa seadanya, kemudian saling mencintainya. Rupa inilah gambar dari sarang kasih yang telah dibuat oleh Allah. Sebagai saudara-saudara, apa motif pernikahan kita? Apakah karena ada keperluan, karena ada kebutuhan biologis, atau ada kebutuhan yang lain? Kapankah Anda mau menikah? Dengan siapa Anda mau menikah? Apa itu pernikahan? Semoga melalui firman hari ini kita semua mendapatkan caranya. Allah tidak berkenan bila mana kita hidup dengan seorang diri. Saat kapan kita menikah itu lebih baik ditentukan oleh Allah. Dengan siapa kita menikah pun ditentukan lebih baik dituntun oleh Allah. Jangan kita mengikuti perasaan kita, kemauan diri kita. Sekarang pun sebenarnya Allah terus menuntun kepada diri kita yang pasangan itu penolong yang sepadan dengan kita. Semoga mata rohani kita menjadi melek supaya kita dapat mengetahuinya. Saran kebahagiaan dapat dibentuk ketika seorang laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya, kemudian menjadi satu dengan istrinya. Semoga kasih karunia ini terjadi kepada kita semua, sehingga dalam persekutuan kita dalam tahun 2014 ini Tuhan mendirikan 5 keluarga baru supaya kita dapat memuliakan nama Tuhan. Kemudian di dalam keluarga tersebut yang berlimpah-limpah kebahagiaan yang diberikan oleh Tuhan. Amin.
kita baca ayat 24. Kita baca sama-sama ayat 24. 1, 2, 3.